Halo Sobat ASN dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali bertemu lagi dengan saya Jo. Di sini saya ingin membahas kelanjutan dari tutorial singkat sebelumnya, yaitu tentang pemberkasan kenaikan pangkat periode April tahun 2023 sampai dengan seterusnya. Kalau pada video tutorial sebelumnya kita sudah membahas tentang berkas yang melampirkan SKP menggunakan PP 46 dan juga Permen 8 sebagai syarat kenaikan pangkat untuk periode pelaporan kinerja tahun 2021 sebagaimana yang sudah dirasakan oleh berbagai instansi di Papua yang masuk ke dalam piloting project kenaikan pangkat menggunakan CISN. Kita kemudian akan melanjutkan pada pembahasan kali ini bukan tentang Permen 6 secara keseluruhan teman-teman, tapi saya batasi kontekstual pembahasan kali ini lebih pada penggunaan Permen 6 di mana bagiannya yang akan dipakai sebagai pelaporan SKP teman-teman untuk kenaikan pangkat berdasarkan Surat Edaran Kepala BKN nomor 19 tahun 2022 terkait SKP untuk syarat kenaikan pangkat tahun 2023 sampai dengan seterusnya. Nah, kita masuk pada bagian selanjutnya, yaitu tata cara penggunaan format. Terdapat 3 hal yang ingin saya ingatkan teman-teman terkait persiapan sebelum teman-teman melakukan pengisian dan juga pelaporan kinerja SKP atau sasaran kinerja pegawai tahun 2022 berdasarkan Permen 6 tahun 2022. Nah, yang pertama teman-teman perlu siapkan yaitu alat, bahan, dan referensi. Alat dalam hal ini yang saya maksudkan adalah PC atau laptop yang memenuhi spesifikasi di mana terinstall Microsoft Excel. Jadi saya sarankan Microsoft Office dalam hal ini menggunakan Excel sehingga dapat menggunakan formatnya secara maksimal. Selain itu, teman-teman juga harus memiliki referensi berupa rencana kinerja atau rencana strategis atau dokumen perencanaan instansi beserta dengan nomenklatur jabatan teman-teman. Ini yang paling khusus ini bagi jabatan fungsional. Dan kemudian terakhir namun penting, yaitu teman-teman wajib memiliki yang namanya Peraturan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja atau OTK dari setiap instansi teman-teman. Nah, kemudian kita melangkah pada bahan kedua atau yang teman-teman perlu siapkan dan saya ingin ingatkan, yaitu mengisi format yang sudah disediakan secara bertahap. Nah, kalau di sini teman-teman lihat yang saya maksudkan dari tab pertama adalah teman-teman saya sarankan mulai mengisi dari tab paling pertama dan berhenti pada saat tab yang berwarna kuning, yaitu tab dengan judul berkas 1 dan berkas 2, karena yang akan dicetak sebagai berkas pelaporan kinerja tahun 2022 adalah tab yang sudah saya namai dengan nama berkas 1 dan berkas 2. Nah, kemudian untuk bagian terakhir dan yang penting untuk teman-teman siapkan adalah teman-teman wajib memiliki printer dan juga alat printer yang memiliki scan atau dengan kata lain scanner yang dapat teman-teman pakai ketika berkas sasaran kinerja itu sudah ditetapkan atau ditandatangani oleh pejabat penilai dan atasan pejabat penilai. Karena setelah sudah dicetak dan ditandatangani, kemudian teman-teman diharuskan menyekennya sehingga proses pemberkasannya lebih ringkas. Kira-kira demikian yang dapat saya sampaikan terkait 3 hal penting yang tidak boleh teman-teman lupakan sebelum memulai menggunakan format untuk pelaporan kinerja tahun 2022. Tidak banyak hal yang berubah di Permen 6 tahun 2022. Mengapa demikian teman-teman? Karena apa? Pertama, Permen 6 maupun Permen 8 tahun 2021 yang merupakan turunan dari PP 30 tahun 2019 berbasis satu teori, yaitu balance scorecard. Jadi masih memakai satu teori yang sama, tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok. Itu yang pertama. Kedua, penjenjangan kinerja plus pola kerja pasca reformasi.
munculnya Permenpan 8 kemudian disusul dengan munculnya Permenpan 89 tentang penjenjangan kinerja, dan di situ juga di saat bersamaan muncul juga tentang evaluasi sakit. Berarti apa teman-teman? Kinerja kita sebagai pegawai sudah langsung dikaitkan dengan yang apa ya? Namanya kinerja instansi. Itu yang pertama, penjenjangan kinerja. Jadi apa yang teman-teman lakukan sebagai seorang pegawai itu juga merupakan wujud dari pencapaian target kinerja. Jadi bukan target kinerjanya sendiri untuk instansinya, apa yang dikerjakan pegawainya lain sudah harus merupakan satu kesatuan. Itu yang pertama. Terus pola kerja pasca reformasi birokrasi. Ini muncul ketika hadirnya Permenpan 6 tahun 2022 disusul dengan Permenpan 7. Jadi dengan adanya Permenpan 7 itu sudah merupakan juknis pola kerja kita ke depan ketika instansi teman-teman sudah melaksanakan reformasi birokrasi, di mana dihilangkan layer keempat atau biasanya dibilang kepala seksi hilang dan juga pejabat di bawahnya hilang, dan kemudian akan menjadi 2 level saja. Itu sudah ditentukan dengan adanya Permenpan 7. Satu hal yang cukup signifikan dari perubahan munculnya Permenpan 7 adalah teman-teman dituntut untuk bekerja bukan hanya batas tupoksi teman-teman. Jadi kalau teman-teman memiliki tupoksi A tetapi teman-teman memiliki kapasitas atau kompetensi sampai D, teman-teman bisa bekerja di luar dari apa yang menjadi tupoksi teman-teman. Lebih pada teman-teman menggunakan apa yang menjadi kompetensi teman-teman untuk menjadi alat atau aset bagi instansi dalam mencapai target kinerjanya. Kemudian poin berikutnya, performance based to sakip. Jadi kalau kita berbicara tentang Permenpan 6 maupun Permenpan 8 ataupun yang didasari oleh PP 30 tahun 2019, itu bukanlah hal yang baru teman-teman. Penggunaan bahasa hasil yang seringkali membuat teman-teman banyak yang akhirnya kaget bahkan kebingungan bukanlah hal yang baru, karena hal itu selama ini sudah dipakai dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hanya saja selama ini hal itu hanya berada di bagian perencanaan dan keuangan di setiap instansi dan tidak banyak pegawai mengetahui akan hal tersebut. Itu yang pertama. Kemudian ada beberapa hal teman-teman dengan adanya Permenpan 6, yaitu 2 format. Format kuantitatif secara khusus diformulasikan di mana teman-teman diharuskan memasukkan targetnya dalam bentuk angka. Begitu pula pertanggungjawaban atau pencapaian targetnya, walaupun teman-teman menjelaskan dalam bentuk kalimat hasil atau penjelasan akan hasil kerja, teman-teman juga wajib memunculkan adanya angka di situ sebagai capaian kinerja teman-teman. Kalau kualitatif itu lebih pada kuantifikasi. Jadi teman-teman diharapkan untuk merumuskan target kinerja yang bersifat kualitatif, artinya yang tidak bisa digambarkan dengan besaran angka untuk targetnya dan juga dihitung tanpa memakai besaran angka. Kemudian ada 2 hal yang penting terakhir, yaitu tentang kebijakan kenaikan pangkat dan kebijakan digitalisasi Probis. Pertama, kebijakan kenaikan pangkat dengan hadirnya SE BKN nomor 19 tahun 2022 membuat suatu angin segar teman-teman. Karena apa? Sesungguhnya saat ini ditemukan banyak kendala. PNS dituntut untuk bergerak cepat, menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. Dalam hal ini kita berbicara tentang SKP yang berubah-ubah. Karena itu, dihadirkan SE 19 tahun 2022 oleh BKN sebagai jawaban di mana teman-teman secara umum diarahkan untuk melaporkan hasil penilaian beserta dokumen penetapannya. Itu saja 2 syarat utama, baik itu untuk SKP tahun 2021 bahkan SKP tahun 2022. Hal itu nanti nampak pada berkas yang nanti teman-teman bisa lihat juga pada format yang saya share di bagian deskripsi video ini. Kemudian ada satu lagi yang terakhir, yaitu kebijakan digitalisasi Probis. Satu hal yang teman-teman perlu sadari bahwa saat ini pemerintah tengah gencar mengadakan yang namanya e-governance atau perubahan
digitalisasi terhadap semua jenis proses bisnis atau SOP yang dahulunya manual. Jadi satu hal yang teman-teman perlu siapkan adalah perangkat kerja serta kemampuan atau skill mengelola atau menggunakan perangkat kerja digital. Karena kedepannya dengan penggunaan digitalisasi semua jenis proses bisnis, teman-teman harus mampu dan harus bisa menyesuaikan diri. Tapi kalau kaitannya dengan kenaikan pangkat saat ini, yang perlu saya ingatkan bahwa kedepannya semua berkasnya akan dalam bentuk digital. Karena itu, satu hal yang pasti dan menjadi kendala klasik apabila data teman-teman di dalam database instansi, ini khususnya bagi yang sering mutasi atau pindah unit kerja, namun belum berubah datanya, diharapkan agar melakukan rekonsiliasi atau mengecek terus-menerus bagaimana perkembangan datanya, apakah datanya sudah menyesuaikan, sudah pindah ke tempat yang baru, ataukah datanya masih tempat yang lama. Karena kedepannya teman-teman ditakutkan ketika semuanya sudah berbasis digital, ketika data tidak terbaharukan atau data tidak diupdate sesuai dengan kondisi real, maka akan menyusahkan pegawai tersebut. Nah, itu kira-kira beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan terkait Permenpan 6. Kita akan masuk pada penjelasan terkait formatnya pada paparan berikut ini. Untuk penggunaan format dan komponen SKP jabatan pimpinan tinggi kuantitatif. Nah, kalau kita berbicara tentang format SKP, saya sarankan untuk pelaporan kinerja tahun 2022 kita memakai format kuantitatif, bukan kualitatif. Mengapa demikian, teman-teman? Karena mulai bentukan dari kita memakai SKP PP 46 sampai masuk di Permenpan 8, kita berbasis kuantitatif atau target dalam besaran angka yang dapat dihitung. Jadi untuk masa-masa peralihan ini saya menyarankan teman-teman memakai SKP berbasis kuantitatif. Nah, tapi itu terserah teman-teman sekalian, nanti lebih senangnya mau pakai yang kuantitatif atau kualitatif. Tetapi dari contoh maupun format yang saya sediakan ini adalah untuk SKP jabatan pimpinan tinggi kuantitatif yang dalam prakteknya akan dipakai untuk SKP seorang pimpinan instansi atau pimpinan unit eselon 3 mandiri, yaitu unit pelaksana teknis. Kalau di daerah kita bilang unit pelaksana teknis dinas dan sebagainya. Ada beberapa langkah yang dapat teman-teman lakukan dalam penyusunannya menggunakan format yang sudah saya sediakan. Saya menyarankan teman-teman terlebih dahulu membaca referensi yang sudah saya sediakan di tab pertama dengan nama referensi dan input data dasar. Di situ teman-teman membaca referensi, sudah saya berikan contoh juga di dalam. Teman-teman kalau mau mengambil data dari dokumen perencanaan instansi, bagian mana yang akan dimasukkan di dalam SKP, sudah saya tunjukkan di situ, ada contohnya. Bagaimana teman-teman kemudian mengcascade kinerja, bagaimana teman-teman melihat apakah sifat atau kinerja yang teman-teman pilih sebagai indikator masuk ke dalam kategori sebagai kelompok apa, itu juga dapat teman-teman lihat di situ. Kemudian ada langkah selanjutnya yaitu input biodata. Jadi teman-teman menginput semua informasi terkait SKP yang teman-teman susun, mulai dari nama teman-teman, di situ diisi atasan penilai SKP, bahkan atasan pejabat penilai, tempat di mana SKP teman-teman ditetapkan, dan juga nama instansi. Setelah teman-teman sudah input, jangan lupa bagian terakhir memilih hasil evaluasi dengan menjawab pertanyaan dengan mengklik drop list yang sudah disediakan di dalam tab pertama. Karena ketika 3 langkah ini sudah teman-teman lakukan, secara otomatis nilainya sudah keluar. Setelah teman-teman sudah lakukan 3 hal tersebut, teman-teman mulai masuk dan mengisi SKP-nya. Nanti ada petunjuk dan contohnya. Kalau teman-teman ingin lihat contohnya sambil mengisi, kalau misalnya teman-teman merasa oh saya masih mau melihat contoh realnya seperti bagaimana, bisa di scroll ke bawah. Itu pada bagian bawah format tersebut sudah ada yang namanya contoh dari lampiran Permenpan 6 itu sendiri. Nah, setelah teman-teman sudah isi, jangan lupa untuk mencetaknya.
Tapi yang dicetak bukan semuanya ya teman-teman. Ingat, yang dicetak bukan semuanya, tetapi yang sudah saya beri nama berkas 1 dan berkas 2 sebagaimana ada contoh tabnya yang sudah saya munculkan di slide. Bagian akhir yang ingin saya ingatkan terkait SKP jabatan pimpinan tinggi kuantitatif, ingatlah teman-teman bahwa pekerjaan seorang jabatan pimpinan tinggi berbeda dengan pejabat struktural biasa maupun jabatan fungsional tertentu dan pelaksana. Karena apa? Kalimat yang dimunculkan di situ adalah kalimat yang sifatnya strategis. Itu munculnya di rencana kinerja. Dan seringkali mereka bilang kalimat yang bisa munculnya bunyinya seperti begini: meningkatnya, menurunnya, terwujudnya, terciptanya, tercapainya. Nah, itu adalah kalimat-kalimat strategis yang biasa muncul di bahasa sasaran kinerja jabatan pimpinan tinggi. Jenis pekerjaannya juga beda teman-teman. Makanya kita mengetahui ada namanya standar kompetensi jabatan. Nah, kalau secara harafiah atau yang biasanya kita lihat secara nyata saat-saat ini, kalau kita bicara tentang standar kompetensi jabatan, itulah yang kemudian dinilai dari seorang PNS ketika ingin menduduki suatu jabatan. Kalau biasa teman-teman dengar di daerah ada namanya open bidding, seleksi terbuka, disitulah dilihat yang namanya standar kompetensi jabatan. Jadi setiap jabatan beda kompetensi yang dibutuhkan, beda sifat pekerjaannya, beda jenis pekerjaannya, beda targetnya. Nah, jikalau sudah beda kalimat yang dimasukkan di sasaran kinerja, sudah tentu beda juga indikatornya. Indikator CPT teman-teman perlu ingat bahwa indikatornya juga sudah diatur di dalam Permenpan terkait standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi. Nah, terus hal itu akan nampak juga di besaran target. Target jabatan pimpinan tinggi bukan berbicara target individu pribadinya teman-teman, tetapi lebih pada dirinya adalah pimpinan instansi, sudah tentu targetnya adalah target instansi. Makanya harus diambil dari dokumen rencana strategis, dokumen perjanjian kinerja, dan sebagainya. Kita lanjut pada petunjuk selanjutnya. Petunjuk penggunaan format dan komponen SKP jabatan administrasi dan jabatan fungsional kuantitatif. Nah, kalau kita berbicara tentang jabatan administrasi maupun jabatan fungsional dengan SKP yang sifatnya kuantitatif, berarti kita bicara SKP yang diperuntukkan untuk jabatan struktural non pimpinan instansi sampai dengan staf pelaksana, termasuk di dalamnya jabatan fungsional. Kalau secara singkat saya sudah gambarkan tahap pengisiannya, teman-teman mulai dengan tab pertama dengan yang namanya di situ input informasi SKP. Teman-teman pada tab pertama itu teman-teman pilih jenis jabatan, baca penjelasan yang sudah ditulis di situ, kemudian input biodata mulai dari nama teman-teman, mulai dari pejabat penilai sampai dengan atasan pejabat penilai. Setelah itu teman-teman bisa mulai memilih hasil evaluasi yang kemudian akan menjadi dasar penilaian SKP teman-teman. Setelah teman-teman sudah menginput, mengisi semua yang ada di input informasi SKP, teman-teman lanjut ke pengisian SKP tahunannya. Setelah teman-teman sudah isi SKP tahunan, lengkapi lampirannya, cek lagi sampai di tab selanjutnya, kemudian cetak berkas. Kembali saya ingatkan teman-teman, cetak berkas yang nama tabnya berkas 1 dan berkas 2. Sebab berkas itulah yang disyaratkan di dalam SE-BKN nomor 19 tahun 2022. Ada satu hal yang ingin saya ingatkan teman-teman terkait kendala klasik kalau kita berbicara tentang SKP jabatan administrasi dan jabatan fungsional mulai dari Permenpan 8 dengan sampai munculnya Permenpan 6 saat ini, bahwa pejabat struktural sama dengan pejabat fungsional dalam hal target yang akan diintervensi. Jadi sumber rencana kinerja yang akan dia masukkan di dalam SKP-nya bagi struktural dan fungsional berasal dari target instansi.
Jadi dia ambil yang namanya indikator kinerja pimpinan instansi atau SKPD. Kalau kita berbicara dengan pejabat pelaksana atau staf, dia hanya mengambil sumber informasi kinerja dari atasan langsungnya. Sudah tentu bukan ambil begitu saja, tetapi dikombinasikan dengan uraian tugasnya sebagaimana saya sudah jelaskan di tata cara perumusan uraian tugas jabatan pada video saya sebelumnya. Nah, setelah teman-teman sudah mengisi semuanya, jangan lupa dicek kembali lagi. Kalau ada kelebihan tabel ke bawah atau kelebihan baris, teman-teman hapus dari bawah ke atas ya. Jadi sudah saya batasi, ada bagian yang teman-teman dapat hapus, ada bagian yang tidak dapat dihapus, karena bagian tersebut berpengaruh dengan rumus dalam perhitungan untuk penilaian SKP-nya. Kira-kira demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi yang berguna bagi teman-teman serta bahan bagi teman-teman untuk mempersiapkan diri menyambut periode kenaikan pangkat April tahun 2023 yang penginputannya sudah dimulai dari bulan Desember tahun 2022. Terima kasih teman-teman atas kesediaannya untuk menyimak video tutorial singkat ini. Selamat mencoba. Jikalau ada permasalahan atau kendala teknis dengan formatnya, jangan lupa untuk memberi komentar. Dan tak lupa juga teman-teman untuk berbagi informasi yang sama kepada teman-teman, sanak saudara dimanapun berada, agar bisa menjadi informasi yang berguna ke depannya, agar teman-teman dapat mengurus kenaikan pangkat dengan lebih baik lagi. Kira-kira demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Tuhan memberkati kita sekalian.